ulama tasawuf mengatakan asy-syari'atu bila hakikatin, yaitu atilah. Al-hakikatu bila syari'atin batilah. Bahasa kita syariat tidak mempunyai hakikat, maka syariat itu kosong. Hakikat tidak mempunyai syariat, maka hakikat itu batal. Jadi syariat itu terdiri ilmunya pertama dari akidah, iman. Akidah Ahlussunnah iman itu syariat. Hukum syara, perintah dan larangan, baik dalam segi ibadah dan muamalah, itu adalah ilmu syariat. Dan memperbaiki nafsu, tasawuf, supaya kita bisa memperbaiki nafsu kita, supaya kita bisa bertobat, zuhud, supaya kita bisa berakhlak yang bagus. Itu syariat. Jadi kita harus melakukan itu. Inilah makna wa'tasimu bihablillah. Berpeganglah kamu dengan tali-tali Allah. Berarti iman, akidah, hukum syara, tasawuf, akhlak. Kemudian Allah memerintahkan kita wa'tasimu billah. Berpeganglah kamu dengan Allah. Bukan dengan talinya lagi, tapi dengan Allah itu sendiri. Taraki dari wujud waham. Kita berpindah daripada wujud selain Allah kepada Allah. Bersih daripada ragu-ragu. Jadi ingatan sangkutan hati kita tidak lagi kepada alam dan kepada diri kita. Diri kita ini wujud waham. Alam ini wujud waham. Hanya kepada Allah perbuatan dan sifat dan wujudnya Allah. Hilang yang lainnya. Itu dikatakan hakikat. Kita berpegang dengan Allah, tidak kepada diri kita. Umpamanya kita sembahyang, kita telah melakukan sembahyang, syarat rukun, kita tahu sah batal, kita tahu bagaimana takbir. Kemudian kita jangan berpegang dengan pekerjaan kita ini, dengan sembahyang yang kita lakukan. Karena sembahyang pekerjaan ini datang dari Allah. Datang dari Allah. Kita bisa bergerak dari siapa? Dari Allah. Kita bisa membaca dari Allah. Terlihat itu dari Allah. Kita berpegang dengan Allah. Hati kita kepada Allah. Tidak terlihat lagi perbuatan diri, sifat diri dan wujud diri. Itu hakikat. Wa'tasimu billah, berpeganglah kamu dengan Allah. Huwa maulakum, dianya Allah itu Tuhan kamu. Jadi barulah kita usul untuk dapat bermakrifat dengan Allah, bahwa Allah itu adalah wujud mahad, wujud semata-mata, wujud yang sebenarnya. Kita ini adalah wujud ifadah, wujud limpahan. Barulah sah kita berzikir. La mawjud biha ilal, tidak yang ada pada hakikatnya melainkan Allah. Tidak yang ada perbuatan pada hakikatnya, tidak yang ada sifat pada hakikatnya, tidak ada yang ada wujud pada hakikatnya melainkan Allah. Jadi yang ini bukan kita tidak berpegang pada akidah. Mula-mulanya kita berakidah, bersyariah, berakidah. Kalau berakidah masih ada kita. Kalau sudah berhakikat tidak ada lagi kita, yang ada hanya Allah. Supaya saya Allah itu masuk dalam batin kita. Dan kemudian mengapa Abu mengangkat ajaran tasawuf kesufian ini? Sebab Abu mulai daripada umur 21 tahun sudah memimpin pondok besar Darussalam. Berarti sudah memimpin pondok, mengajarkan mahali dan sedikit mengajarkan topa. Tapi waktu itu tidak mendapat ketenangan batin, kesenangan, karena
pondok Darussalam itu pondok pusaka dari orang tua. Jadi tidak bisa sendiri-sendiri aja bergeler untuk pimpinan. Nah, berpindah pada Muhyiddin, berpindah pada Jamaluddin, berpindah dengan Nasir. Waktu berpindah-pindah tuh, saya juga termenung. Karena ada jamaah lagi, karena ada sumber pemasukan lagi. Nah, peningnya. Sehingga diajaklah oleh teman-teman, masuk DPR, di sana ada honor, ada gaji. Nah, jadi diberikan kursi DPR. Tanpa kampanye-kampanye, cuma DPR tingkat 2. Dilihat di mana pula gaji-gaji tidak cukup, mungkin bangkrut. Kalau dulu orang panggil kita tengku, ada sedekah, ini bapak, sedangkan sudah ada orang semakin jauh. Ini sulit juga nih. Kemudian, hanya saya termenung juga itu. Tidak lagi Darussalam pindah ke PAUD, termenung. Apa yang saya lakukan? Maka saya pergi, saya ceritakan ke Tapanuli oleh Tengku Syekh Ja'far mengatakan pada saya, coba anda talaah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman daripada kamu yang didatangkan ilmu beberapa derajat. Kalau kita sudah punya ilmu, ya, iman, ada ilmu, kita terangkat. Nah, jadi saya periksa iman yang bagaimana yang bisa terangkat nih. Nah, rupanya iman nih bertingkat-tingkat juga. Nah, kalau iman awam itu tidak bisa terangkat. Iman khawas itu sudah bisa terangkat. Iman khawasul khawas itu sudah terangkat. Tugasnya saya cari kita-kita lain untuk mendapatkan iman khawas, iman khawasul khawas, saya pugat jamaah, rupanya ia terangkat. Nah, sehingga saya dikenal sampai ke Malaysia, Singapura, ya, kenal kemana-mana. Ia terangkat. Hingga saya tidak kalah lagi dengan abang-abang saya, adik-adik saya, walaupun beliau profesor, walaupun beliau umpama anggota DPR pusat berapa kali, tapi saya tidak kalah. Kalau saya banding jamaah saya lebih banyak. Kalau banyak jamaah tentu banyak duit kan. Sama ini ceritanya, saya ingin ya supaya ulama-ulama ya yang dulu perjalanannya seperti saya, supaya bisa bergabung dengan tasawuf sufi ini supaya terangkat, terangkat. Itu tujuan saya. Saya sayang pada mereka supaya terangkat, mereka bisa beribadat baik, beriman baik, berakhlak baik, bermakrifat tauhid yang baik.